aja. Masih langsung lanjut. Nah, di sini itu ada yang pertama itu tadi kan untuk sampel produksi itu dari awalnya itu dari testis. Nah, untuk testis itu secara skematisnya bentuknya seperti ini. Gitu. Secara skematisnya. Jadi kita biar bisa belajar dengan mudah nanti ditampilkan skematisnya seperti ini. Itu. Nah, yang pertama nomor satu itu urutannya seperti ini. Bisa dibaca sendiri. Nah, untuk nomor satu ini itu oke nggak apa-apa kita. Nah, nomor satu ini itu adalah tubulus seminiferus. Nah, di sini tubulus seminiferus tempat pembentukan sel-sel spermanya ada di sini. Gitu. Di sini sperma dibuat, proses sampai jadi spermatozoa, lalu menuju ke tubulus rectus. Nah, tubulus rectus itu yang mana? Yang nomor 2 ini. Nah, ada nomor 2 ini, dari tubulus seminiferus, tubulus rectus, habis itu ke rete testis, yang mana yang di sini. Nah, teman-teman ingat di rete testis ini ada di daerah mediastinum ya di sini. Nah, selalu setelah dari rete testis akan menuju ke ductus efferens. Nah, di sini dari rete testis ke ductus efferens. Nah, habis dari ductus efferens nanti masuk ke epididymis di sini. Nah, epididymis. Jadi epididymis itu cuma satu saluran saja, satu saluran tapi berkelok-kelok dan berkumpul di sini. Gitu. Nah, 5 epididymis. Nah, mungkin dari teman-teman masih ingat epididymis itu kan ada 3 bagian. Ada yang sini, sama sini. Ada ingat nggak epididymis? Apa aja bagiannya? Ada titik epididymis, titik epididymis, titik epididymis gitu bagiannya. Cauda, corpus, caput. Cauda, corpus, caput. Oke, terima kasih Dinda. Mungkin Dinda boleh nunjukin ke teman-temannya yang corpus mana, caput mana, sama yang cauda mana. Boleh dianotit. Oke, itu yang mana? Itu yang caput. Oke, itu yang caput. Terus yang duanya? Ini corpus, di Hmm. sini cauda. Oke, sip. Oke, terima kasih Dinda. Jadi tujuan teman-temannya itu tadi dari caput epididymis, corpus epididymis, sama cauda epididymis gitu. Kaput, kaput kan kepala, corpus badan, cauda ekor gitu. Mungkin review unfed lagi. Habis beberapa kemarin. Oke, habis dari epididymis, menuju ke saluran namanya ductus deferens di sini. Nah, ini ductus deferens. Nah, jadi ini udah keluar dari testisnya salurannya. Nah, ductus deferens ini udah keluar dari testis gitu. Nah, urutannya. Yang pertama tubulus seminiferus, yang kedua tubulus rectus, yang ketiga testis, yang keempat ductus efferens, yang kelima itu epididymis, yang keenam ductus deferens seperti itu. Nah, lalu yang warna hijau sama biru itu apa? Nah, yang biru sama hijau itu adalah selaput atau jaringan ikat pembungkus dari testis itu sendiri gitu. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada A sama B. Kalau A yang warna hijau ini itu adalah namanya tunica vaginalis. Nah, tunica vaginalis. Jadi tunica vaginalis ini terluarnya gitu, pembungkus terluarnya. Habis itu yang warna biru atau nomor B, huruf B itu adalah tunica albuginea atau jaringan ikat pembungkus yang paling dalam gitu, yang bersinggungan langsung dengan tesisnya itu sendiri. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini sama, misalnya skematisnya Mas Ian. Ini nomor satu ini tubulus seminiferus, nomor dua ini tubulus rectus,
Nomor 3 ini rete testis, nomor 4 ini ductus efferent, nomor 5 ini epididymisnya di sini, bisa nomor 6 menuju ke ductus deferens ya. Jadi, ductus deferens sama ductus efferent. Jadi bisa dibedakan ya, deferens sama efferent. Di sini sama, yang A ini tunica vaginalis yang luar, lalu yang B itu ada tunica albuginea. Gitu. Oke, nah tadi sudah aku beberapa sebutkan ada pembungkusnya dari testis itu. Nah, yang pertama ini atau yang ditunjuk oleh panah hijau itu tadi namanya tunica vaginalis gitu. Tersusun dari selapis mesotel yang merupakan bagian dari serosum peritoneum. Itu. Lalu yang kedua di sini yang berhubungan langsung dengan testisnya itu adalah tunica albuginea. Tunica albuginea. Tunica itu bisa dibaca sendiri di sini. Lalu bagian dalam lagi yang sekiranya di sini tidak bisa ditunjuk itu adalah tunica vasculosanya. Tunica vasculosa. Nah, tunica vasculosa ini tersusun dari jala-jala kapiler yang terbenam di dalam jaringan ikat longgar. Jadi yang di sini yang luar ini tunica vaginalis, yang kedua ini tunica albuginea. Yang paling luar di sini, ada yang masih ingat ini di anatomi topografi di sini? Ada yang masih ingat ini? Dartos, Kak. Tunica siapa tadi? Tunica dartos. Oke, betul Bianca. Tunica dartos seperti itu. Sini tunica dartos semua. Betul. Oke. Nah, tadi sudah secara skematisnya, secara makrosnya, sekarang di sini secara mikrosnya seperti ini. Nah, di sini dapat kita lihat di sini kaput epididymisnya di atas di sini. Kelihatan ada banyak lumen-lumennya di sini. Lalu yang di bagian tengahnya ini ada corpus epididymis. Lalu di sini ada rete testis di sini. Lalu yang banyak banget ini kayak ada lobulus-lobulusnya itu adalah tubulus seminiferus gitu. Nah, lalu ini lapisan dalamnya, lapisan pembungkus yang bagian dalam itu ada tunica albuginea. Lalu yang bagian luarnya ini adalah tunica vaginalis. Gitu. Ini secara mikroskopisnya testis. Nah, lalu kita lihat di sini kalau kita perbesar lagi di bagian tepi dari testis itu akan tampak seperti ini. Nah, ini tubulus seminiferus yang ditunjuk oleh garis putus-putus warna kuning, tapi semuanya ini enggak cuma ini aja, tapi ini juga, yang lain-lainnya juga ada banyak. Tubulus seminiferus semua. Nah, tubulus seminiferus ini salurannya berjalan berleku-leku, dilapisi epitel germinativum atau seminiferum yang tersusun seperti dan atau merupakan jaringan epitel berlapis kubis. Lalu di luar tubulusnya itu terdapat sel mioid peritubuler. Jadi di tubulusnya ini dilapisi atau di luarnya itu ada sel mioid peritubulernya. Nah, lalu di dalam tubulus seminiferus itu dapat dua macam sel. Ada sel Sertoli atau sel penyokong dan juga ada sel-sel spermatogeniknya atau sel-sel spermanya seperti itu dari spermatogonium sampai spermatozoa. Nah, lalu juga di jaringan intersisialnya atau di luar dari tubulus seminiferus itu terdapat sel Leydig yang fungsinya itu untuk menghasilkan hormon testosteron. Nah, kita bisa lihat di sini sediaan apa? Sediaan testis di sini karena di sini ada banyak tubulus seminiferusnya. Lalu di sini ada lapisan apa? Di sini warna biru, lapisan tunica albuginea. Kalau sini lumen yang ditunjuk adalah atau mungkin ini, atau mungkin ini, atau yang lainnya itu adalah tubulus seminiferus. Tubulus seminiferus. Gitu. Nah, ini sama. Saya ada banyak tubulus seminiferus, diaannya testis.
lumennya tubulus seminiferus yang ini juga ini gitu. Nah, lalu di jaringan interstisialnya kan ini kan warna hijau. Nah, ini kan tubulus seminiferusnya. Ini, ini. Kayak kelihatan terpotong memanjang juga, dan yang lainnya ini banyak. Nah, lalu yang aku kasih warna biru itu yang jaringan interstisialnya gitu, yang di luarnya tubulus. Nah, lalu di luarnya tubulus ini ada kayak kumpulan sel gitu. Mana ini? Ada kayak kumpulan sel. Nah, namanya adalah sel Leydig, yang menghasilkan hormon testosteron seperti itu. Oke, oke. Sebenarnya aku mau tanya di sini, apakah ada yang tahu ini itu lumen apa? Lumen yang ditunjuk adalah lumen yang ditunjuk adalah ada yang tahu di sini? Ini apa deh? Lumen ductus epididymis bukan, Kak? Ini siapa tadi? Siapa? Ductus epididymis? Yang jawab siapa? Saya, Kak. Oke, Lia. Ductus epididymis. Kenapa ini ductus epididymis? Soalnya itu di dalamnya kayak ada spermatozoanya. Oke, di dalamnya ini ya. Ini spermatozoanya. Gitu. Oke, mungkin aku mau tanya, Half naga ini apakah betul tadi ductus epididymis seperti yang dibilang Aprilia? Ratejo, apakah betul? Atau mungkin punya jawaban lain? Bisa lagi nggak ya? Nggak bisa. Pol, mungkin tahu Ratejo? Halo Kak, Iya, suara saya terdengar? Oke. iya dengeran. Nggak tahu sih Kak, kalau saya. Oke, Saya tadi mikirnya arteri kecil. arteri kecil. Oke, arteri kecil. Nah, ini benar, ini pembuluh darah. Kalau ductus epididymis itu letaknya nggak di testis, bukan di antaranya tubulus seminiferus gitu. Nah, ini apa yang merah-merah ini adalah eritrosit gitu. Kalau eritrosit kan warnanya merah, beda kayak sel-sel spermatozoa atau spermatogeniknya di sekitarnya di dalamnya tubulus seminiferus. Ini kelihatan kayak warnanya ungu-ungu terus bulat-bulat inti selnya. Itu kalau sel-sel spermatozoa itu ada ekornya dan lain sebagainya gitu. Ini benar, ini pembuluh darah, tapi pembuluh darah yang mana? Tadi Ratu bilang arteri kecil. Terus mungkin kamu tanya, menurut menurut Sikra, apakah ini betul arteri kecil seperti yang dikatakan Ratu? Saya berpikirnya itu arteri, Kak. Tapi arteri kecil atau besar atau gimana, saya juga kurang kepikiran, Kak. Oke, betul. Ini bisa jadi arteri tapi masih belum kepikiran arteri. Apa mungkin kira-kira Zikra apa menurutmu? Kenapa kasih clue kan arteri itu ada yang paling kecil atau pembuluh darah paling kecil itu kapiler. Lalu yang semakin besar kalau arteri itu arteriol prekapiler. Habis itu ada arteriol. Dari arteriol, arteri kecil. Dari arteri kecil itu arteri sedang. Habis dari arteri sedang itu arteri besar atau aorta seperti itu. Mungkin menurut Zikra yang mana salah satu yang aku sebutkan tadi?
Mungkin kapiler, Kak. Kapiler. Kenapa kapiler? Sikra? Ya kelihatan kecil aja gitu. Kalau ciri-cirinya kapiler itu Sikra inget nggak? Nggak ingat. Enggak sih, Kak. Nggak ingat. Oke. Mungkin aku mau tanya ke Kiara nih yang baru hadir ini. Mungkin kalau menurut Kiara tadi Sikra jawabnya ini kapiler. Nah, apakah itu betul atau kalau sekiranya betul itu kenapa? Atau kalau salah alasannya apa gitu? Baik Kak, sebelumnya saya mohon maaf. Saya ketiduran, alarmnya nggak bunyi juga. Terus kalau untuk itu, kalau menurut saya bukan kapiler Kak, karena soalnya kalau kapiler kan dia cuma dilapisi oleh sel endotel selapis, terus nggak dilapisi oleh otot polos. Sedangkan itu kayaknya kan itu kayak ada selapis otot polos gitu. Kalau menurut saya itu arteriol prekapiler. Soalnya arteriol prekapiler kan dia selain dilapisi oleh endotel selapis, dia juga dilapisi oleh satu lapis otot polos. Kayak gitu Kak, kalau menurut saya. Oke, terima kasih Kiara. Jadi betul tadi yang dikatakan Kiara, kalau kapiler itu tersusun oleh hanya satu lapis sel epitel atau selapis endotel saja. Berbeda kalau yang arterial prekapiler kan dari kapiler. Bentar aku aja. Mana nih? Ya nggak bisa ya. Kalau kan susunannya itu mana ini? Kan kapiler, terus arteriol, prekapiler. Di situ ada arteriol. Dari arteriol, arteri kecil. Lalu arteri sedang. Di situ aorta atau arteri besar. Nah, tadi benar yang dibilang Kiara tadi itu kalau kapiler itu selapis endotel. Selapis endotel saja tok. Dah itu aja. Selapis endotel. Kalau arterial prekapiler itu selapis endotel, ditambah satu lapis otot polos. Nah, kalau arteriol itu selapis endotel tambah 2 sampai 5 lapis otot polos. Yang dibilang Kiara tadi, kalau arteri kecil itu yang ada membrana elastika interna, kalau sedang itu eksterna dan interna, kalau aorta itu yang besar banget, yang banyak sabut elastisnya di dindingnya. Nah, dari yang tiga ini, kita ambil yang tiga ini aja. Nah ini, dah, coret. Nah itu. Terus kita lihat di sini. Nah, lihat di ujung jempol dari kursornya ini. Nah, ini kan kelihatan ini, terus ini, yang kecil-kecil, titik kecil itu adalah inti sel dari endotelnya. Nah, berarti ini ada selapis endotelnya. Tuh. Nah, terus bentar aku mau lagi. Untuk warna oranye ini lapisan sampai segini aja. Nah, gitu. Nah, terus kita lihat yang panjang ini adalah yang lonjong-lonjong itu adalah lapisan dari
otot polos atau inti sel otot polosnya ada di situ. Inti sel otot polosnya itu yang memanjang seperti ini, gitu. Nah, lalu kita lihat di sini. Ini selapis endotel yang inti selnya titik-titik seperti ini. Nah, habis itu yang di sini, nah satu lapis otot polos yang dekat sama ini. Ini lapis otot polos. Lalu, nah ini ada satu lapis lagi, lapis kedua otot polos. Nah, mungkin di luar juga ada, tapi nggak terlalu kelihatan. Nah, berarti dapat disimpulkan ini adalah susunannya satu lapis endotel, terus ada satu, dua lapis otot polos. Nah, berarti dapat disimpulkan ini adalah pembuluh darah yang mana ini? Ini, atau ini? Lapis endotel dan dua lapis otot polos. Berarti punyanya siapa? Arteriol. Arteriol, betul. Jadi ini bisa dibilang ini adalah pembuluh darah arteriol di sini, gitu. Nah, karena tersusun dari selapis endotel dan dua lapis otot polos. Oke. Oke, kita review sedikit ya buat pembuluh darah. Mungkin bisa dipelajari lagi karena pembuluh darah itu sering ditemukan, banyak ditemukan di hampir seluruh jaringan. Seperti itu. Oke. Nah, kita lanjut. Di sini ada sel-sel yang ada di tubulus seminiferus. Nah, di sini ada banyak. Yang pertama, kita bahas yang spermatogonium. Nah, ini merupakan tahap awal dari perkembangan sel spermatozoa. Nah, spermatogonium itu ciri-cirinya dekat sama lamina basalis. Lamina basalis itu yang mana? Yang ini. Sekiranya. Di bawahnya ini. Kalau ini kayaknya yang warna merah, garis merah tua ini. Lalu intinya itu bulat lonjong dengan butiran kromatin. Nah, semakin ke atas di sini, atau semakin ke dalam, ini ada namanya spermatosit primer di sini. Nah, spermatosit primer itu intinya yang paling besar. Nah, maka dari itu karena intinya besar, maka selnya akan terlihat agak besar, jadi lebih besar juga dari spermatogonium. Gitu. Nah, lalu pada spermatosit primer itu butiran kromatinnya tampak dengan jelas. Jadi kelihatan butiran kromatinnya di situ di dalamnya. Jelas banget. Gitu. Nah, habis itu dari spermatosit primer sini menuju ke spermatid. Nah, ini spermatid warna biru muda di sini. Nah, ciri-cirinya itu intinya bulat dan gelap dan juga ukurannya itu kecil-kecil. Ukurannya kecil-kecil dan banyak sekali ditemukan atau istilahnya gerombol. Biasanya itu gerombol. Jadi spermatid itu banyak banget, agak menggerombol seperti itu. Nah, inti bulat dan gelap, lalu dekat dengan spermatozoa. Nah, habis dari spermatid akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa di sini. Spermatozoa itu inti selnya itu lonjong atau kayak segitiga gitu. Lalu ekornya itu menggantung di lumen tubulus seminiferus. Jadi ekornya ini ada di tubulus seminiferusnya. Gitu. Nah, habis itu selain itu di sini ada sel Sertoli-nya di sini. Sel Sertoli. Nah, sel Sertoli ini sel tinggi dengan dasar lamina basalis. Bentuknya itu tidak beraturan dan jumlahnya itu tidak banyak. Jadi cuma ada beberapa aja di sekitar sel-sel spermatogenik. Nah, fungsinya itu sel Sertoli adalah untuk memberi nutrisi sel-sel spermatogenik. Jadi menutrisi spermatogonium, menutrisi spermatid dan lain sebagainya. Gitu. Nah, lalu di sini ada sel mioid atau peritubular mioid cell. Ada di luar dari tubulus seminiferus. Ada di luar tubulus seminiferus ini. Sel mioid cell itu tersusun dari jaringan ikat dan otot polos. Fungsinya itu untuk membantu pergerakan spermatozoa. Ini
Ini di sini spermatozoa itu dibantu pergerakannya, jadi oke, maaf ada orang masuk. Nah, sel meioid ini itu membantu pergerakan spermatozoa. Jadi di sepanjang tubul seminiferus itu diliputi sama sel peritubular meioid cell. Nah, jadi kalau istilahnya itu dalam tubul seminiferus kan ada spermatozoa, ada matang gitu. Nah, nanti untuk bergeraknya itu dibantu sama sel meioid peritubularnya itu, jadi kayak bergerak berkontraksi kayak gini untuk membantu pergerakan dari spermatozoanya gitu. Secara skematisnya, kalau secara histologisnya itu seperti ini. Nah, mungkin teman-teman sudah masih ingat ya di mata kuliah embriologi semester semester lalu, semester kemarin. Ini ulang saja untuk ini. Untuk sediaannya itu adalah testis gitu. Sediaannya testis. Lalu untuk lumennya itu adalah tubulus seminiferus. Jadi tubulus seminiferus itu satu. Satu bulatan ini juga ini itu adalah tubulus seminiferus itu. Nah, lalu di sini ada sel-selnya, ada spermatogonium. Nah, spermatogonium itu ini dekat sama lamina basalis atau sel yang paling luar. Sel yang paling luar. Ini mepet sama pinggirannya. Itu. Habis dari spermatogonium kan jadi spermatosit primer. Jadi spermatosit primer itu ini. Nah, ini ukurannya besar. Lalu tampak butiran kromatinnya ada banyak di sini. Ada banyak butiran kromatinnya. Sini, sini, gitu. Nah, habis dari spermatosit primer kan menjadi spermatosit sekunder. Nah, tapi untuk spermatosit sekunder itu terjadi dengan sangat cepat, jadi tidak bisa atau sulit untuk diidentifikasi. Seperti itu. Habis dari spermatosit akan menjadi spermatid. Nah, spermatid itu yang mana yang ini? Bulatan kecil-kecil di sini. Nah, bulatan-bulatan kecil di sini itu adalah spermatidnya. Spermatid. Lalu spermatid ini akan berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, ini. Dan yang inti selnya itu panjang-panjang atau lonjong itu adalah spermatozoanya. Spermatozoanya. Ini sel-sel spermatogenik itu. Lalu ada namanya ini, ditunjuk oleh warna ungu. Ini adalah sel Sertoli. Ini tadi ciri-cirinya itu bentuk selnya tidak beraturan, lalu bentuknya itu paling berbeda. Jadi kelihatan sama perbandingannya sama sel-sel spermatogenik yang lain. Kelihatan bedanya ini juga ini itu. Lalu setelah itu ada di sini sel Leydig. Nah, ini seperti segitiga. Kenapa bentuknya seperti segitiga? Karena sebenarnya itu kalau bayangannya itu dengan semisal di sini ini kan tubulus seminiferus. Ini tubulus seminiferus juga. Di sini juga. Nah, di sini juga. Ini. Nah, nanti itu bentuknya kenapa kayak segitiga ini karena ada di pertemuan dari tubulus seminiferus. Jadi kan di sini mencret. Nah, ini kan tuh sel Leydignya. Nah, ini juga sel Leydignya. Sel set, 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 juga. Nah, gitu. Nah, mungkin juga di sini juga bisa, sini juga, sini bisa. Gitu. Oke.
Nah ini juga ini sel Leydig. Ini juga itu. Oke, kalau kita perbesar lagi, nah akan nampak seperti ini. Nah ini sel Leydignya ini. Nah, kumpulan ini ada banyak nukleus-nukleusnya. Tuh. Nah ini tadi ada nggak ya? Nah ini. Nah, kita ulang, di sini spermatogonium. Nah, letaknya di dekat lamina basalis atau yang sel-sel yang paling luar. Ini. Di situ spermatosit primer. Nah, ini kelihatan butiran kromatinnya sangat jelas. Dan ukurannya besar. Lalu spermatid, nah ini banyak banget. Soalnya spermatid itu banyak, kenapa? Karena proses pembelahannya itu terjadi secara cepat, jadi cepat banget. Pembelahan cepat, belang, banyak banget. Jadi akan tampak bergerombol seperti ini. Gitu spermatidnya. Lalu yang di luar ini ada sel Leydig di sini. Fungsinya itu untuk menghasilkan hormon testosteron. Lalu yang ungu ini, nah ini adalah sel Sertoli. Nah, bentuknya kan beda. Ini sama ini beda. Ini juga tuh. Ini tuh. Nah, lalu ini yang warna hijau ini warna merah ini adalah sel myoid peritubular atau peritubular myoid cell. Tuh. Nah, terus dari otot polos kan tadi. Nah, ini inti sel dari otot polosnya. Tuh. Nah, ini disebut masuk. Nah, ini spermatozoanya nggak terlihat di sini. Tuh, sediaannya testis, lumennya tubulus seminiferus, lalu selnya ini spermatogonium dekat lamina basalis, spermatosit primer, ukurannya besar dengan butiran kromatinnya jelas, lalu spermatid, ukuran selnya lebih kecil, inti gelap sama bergerombol banyak, lalu sel Leydig yang ada di luar tubulus seminiferus, lalu sel Sertoli yang bentuknya tidak beraturan dan berbeda dari sel-sel spermatogenik yang lain, lalu sel myoid peritubular itu adalah sel yang di luar dari tubulus seminiferus. Oke, kita lanjut. Nah ini tampak dengan jelas sini. Nah, sediaannya testis, lumennya tubulus seminiferus, lalu selnya itu ini spermatogonium, letaknya ada di dekatnya lamina basalis, lalu spermatosit primer. Nah ini kelihatan butiran kromatinnya banyak ini, yang kelihatan tampak dengan jelas. Lalu spermatid, nah ini yang bulatan kecil-kecil kayak boba. Nah ini kayak boba, nah itu adalah spermatid. Lalu spermatozoa ini yang intinya itu lonjong-lonjong. Nah, ini ekornya menjulur di dalam lumen tubulus seminiferus. Lalu di sini ada sel Leydig. Nah, ini yang ada di luar dari tubulus seminiferus. Nah, lalu di dalam, nah ini ada sel Sertoli, bentuknya yang tidak beraturan. Nah, ini ada yang ini juga, ini juga, tuh. Nah, ini. Tuh. Nah, untuk tubulus seminiferus tadi ada yang mau ditanyakan? Atau mungkin ada yang masih bingung, mungkin. Kalau sudah jelas, bisa seperti biasa. Oke, sudah jelas. Kasih jempolnya. Oke, sudah jelas. Jelas. Oke, sudah jelas semua.
Oke. Kita lanjut tadi habis dari tubulus seminiferus dibentuk tadi sel-sel spermatogeniknya dari spermatogonium, spermatosit primer, spermatosit sekunder, spermatid. Habis itu langsung jadi sel-sel spermatozoa. Nah, habis itu akan berjalan menuju ke tubulus rectus. Nah, tubulus rectus itu merupakan lumen kelanjutan dari tubulus seminiferus. Nah, tubulus rectus ini berbeda dari tubulus seminiferus tadi. Kalau tubulus seminiferus kan tersusun dari sel berlapis epitel berlapis kubis. Nah, epitelnya atau sel-selnya itu adalah sel-sel spermatogenik tadi sama sel Sertoli, jadi bertumpuk seperti ini, berlapis-lapis. Nah, habis itu semakin ke jauh akan menjadi tubulus rectus yang epitelnya itu selapis kubis hingga silindris. Nah, lumen ini akan berlanjut ke daerah mediastinum menjadi rete testis. Nah, di sini dapat teman lihat perbedaannya. Yang warna hijau ini itu adalah tubulus rectus. Nah, bisa lihat di sini inti selnya itu bulat-bulat atau agak lonjong sedikit gitu. Nah, ini kan agak bulat-bulat agak lonjong sedikit gitu. Nah, yang ini gitu. Nah, beda dengan ini yang berlapis-lapis sel-sel spermatogenik ini gitu. Nah, mungkin aku mau tanya di sini, ini mungkin kelihatan juga. Kalau misal ada pertanyaan sel yang ditunjuk, nah ini di ujung jempol. Ini, sel yang ditunjuk adalah apa ini? Ukurannya besar, Izin jawab, Kak. boleh Kiara. Kalau menurut saya itu sel spermatosit primer karena dia ukurannya besar dan kayak ada granul-granulnya gitu. Oke, terima kasih Kiara. Mungkin Rakan apakah betul tadi jawabannya Kiara? Betul, Kak. Oke, betul. Jadi itu adalah spermatosit primer. Nah, kelihatan besar. Kalau ini yang spermatogoniumnya di sini. Di sini yang banyak ini spermatid. Nah, ini kalau sudah mulai lonjong, ya, kelihatan ini. Itu baru spermatozoanya. Gitu. Oke, terima kasih. Nah, ini tubulus rectus. Nah, kalau semisal kita tidak menemukan kayak gini, kan tadi tubulus rectus itu kelanjutan dari tubulus seminiferus. Nah, ini kan tubulus seminiferus terus berlanjut menjadi tubulus rectus. Nah, berbeda kalau yang ini. Nah, ini kemungkinan juga bukan kemungkinan sudah fix. Ini adalah tubulus rectus. Kenapa? Karena kita lihat dari susunan epitelnya di sini. Nah, susunan epitelnya ini kan epitelnya selapis kubis hingga silindris. Nah, ini ada yang silindris, inti selnya lonjong atau tinggi, ini yang kubis, inti selnya yang bulat. Nah, ini merupakan tubulus rectus. Jadi kalau misal potongannya itu cuma tubulus rectusnya aja, seperti ini. Ini, ini juga. Nah, ini tubulus seminiferusnya. Jadi kemungkinan juga nggak selalu gambarnya itu kayak terusan dari tubulus seminiferus seperti ini, enggak. Mungkin juga kelihatan potongannya tubulus rectusnya saja gitu. Contohnya seperti ini. Gitu. Terus dari tubulus rectus akan beranjak ke daerah mediastinum menjadi lumen rete testis. Nah, ini untuk rete testisnya. Rete testis ini lumen yang terdiri dari anyaman saluran. Lumennya ini merupakan kelanjutan dari tubulus rectus. Nah, dari rete testis ini itu epitelnya atau diliputi oleh
epitel selapis kubis hingga silindris. Nah, rete-testis ini berada di daerah mediastinum. Dengan lumennya ini akan berlanjut menjadi ductus eferen. Itu. Nah, ini kan sama, rete-testis sama tubulus rectus tadi kan sama-sama diliputi epitel selapis kubis hingga silindris. Nah, lalu gimana bedainnya? Nah, perlu garis bawahi kalau rete-testis itu lumennya itu bentuknya tidak beraturan, nomor satu. Nah, nomor dua, rete-testis ini berada di daerah mediastinum yang sekitarnya rete-testis itu adalah kayak jaringan ikan yang merah-merah seperti itu. Jaringan yang warna merah-merah di sini. Ya kelihatan agak homogen merah-merah di sini. Itu. Rete-testis itu lumennya tidak beraturan, lalu di sekitarnya itu ada jaringan homogen, mungkin di sini kelihatan warna merah, di sini kalau di sini. Nah, bedanya sama tubulus rectus, kalau tubulus rectus itu dekatnya itu masih tubulus seminiferus. Nah, ini kan tubulus seminiferus. Ini. Lalu di sini ada lumen yang epitelnya selapis kubis hingga silindris. Nah, ini masih tubulus rectus. Kalau tempatnya sudah berubah ke mediastinum atau sekitarnya itu ada merah-merah homogen atau jaringan homogen seperti itu, maka akan berubah menjadi rete-testis. Nah ini tubulus seminiferus. Nah, lanjut ke tubulus rectus, habis itu menjadi rete-testis. Gitu. Sediaan apa? Sediaannya masih di dalam rete-testis. Lalu lumennya apa? Lumennya rete-testis. Nah ini juga, nah ini kan epitelnya selapis kubis hingga silindris. Ini selapis kubis hingga silindris. Lalu di sebelah ini ada jaringan ikat, jaringan-jaringan. Nah ini ada otot polos ini, smooth muscle. Ada banyak otot polosnya juga. Nah itu adalah mediastinum, daerah mediastinum. Itu kita membedakan antara rete-testis sama tubulus rectus. Oke, kita lanjut. Nah, lalu di sini ada ductus eferen. Nah, ini bisa kita lihat dengan jelas, ductus eferen ini merupakan lumen kelanjutan dari rete-testis. Itu dari rete-testis di mediastinum akan menuju ke ductus eferen. Nah, ductus eferen ini itu diliputi oleh epitel selapis silindris dengan tinggi yang tidak sama. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini. Nah, karena tingginya ini nggak terlalu selapis silindris ya. Di sini mungkin ada yang selapis, ada yang berlapis. Gitu. Nah, untuk epitelnya silindris itu tingginya tidak sama atau tinggi ukurannya itu tidak sama. Jadi kayak kalau semisal nih satu lumen set, kalau kita rentengkan atau kita rentangkan set, kan kayak gelombang set, set, set. Ini tidak beraturan apa, ada yang selapis, ada yang berlapis gitu kan, gitu detailnya. Dan juga kalau silindrisnya itu tidak sama tidak lah, tingginya itu tidak sama. Yang mana nah ini ada yang rendah, ada yang tinggi gitu. Nah ini kan maka dari itu akan tampak permukaan dari ductus eferen itu tidak rata karena epitelnya tadi yang tidak sama panjang atau yang tidak sama tingginya. Ada yang tinggi, ada yang rendah seperti itu. Nah ini ada tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah, tinggi, rendah. Gitu. Rupanya tidak rata. Nah, lalu di beberapa sel epitelnya itu terdapat silianya. Gitu. Terdapat silianya.
sediaannya apa? Sediaannya masih di dalam testis. Untuk lumennya itu sudah menjadi ductus efferent karena ciri-cirinya tadi permukaan epitelnya itu tidak rata karena epitel silindrisnya itu tingginya tidak sama. Nah, untuk lebih jelasnya seperti ini. Nah, ini kan ada yang selapis silindris, ada yang berlapis, ada yang lain sebagainya, macam-macam. Yang penting kalau lumennya permukaan epitelnya tidak rata seperti ini, nah maka itu dapat dibilang itu adalah ductus efferent. Ini ada silia-silia harusnya. Gitu. Oke, ductus efferent. Oke, selanjutnya di sini ada epididymis. Nah, epididymis ini itu lumen kelanjutan dari ductus efferent. Ductus efferent. Epididymis ini diliputi oleh epitel berderet silindris dengan stereosilia. Lalu sel-sel epitelnya itu tingginya sama, jadi kayak kelihatan rata ini. Tuh, ini juga kelihatan halus, kelihatan mulus, jadi kelihatan sama tingginya. Gitu. Lalu di dalam saluran ini spermatozoanya berjalan lamban untuk mencapai kematangan. Jadi ini untuk tempat pematangannya seperti itu. Nah, ini sediaan apa? Sediaannya masih di dalam testis. Lalu lumennya apa? Lumennya epididymis. Tuh, kalau kita berbesar lagi, nah akan tampak seperti ini. Nah, ini epitelnya berderet silindris dengan stereosilia. Di silia-silianya. Tuh. Nah, mana tadi? Stereosilianya, terus epitelnya berderet silindris, itu berderet silindris. Nah, ini juga sama. Nah, juga terkadang itu kalau epididymis itu karena tempat pematangan dari sel-sel spermatozoa, maka pada beberapa sediaan akan tampak seperti ini. Tampak di dalamnya itu ada spermatozoanya. Kumpulan sel-sel spermatozoanya. Dalamnya di sini ada banyak sel-sel. Di sini ada stereosilianya, kumpulan dari sel-sel spermatozoanya. Ini kelihatan tinggi-tinggi. Nah, itu lumen terakhir yang ada di dalam testis. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan. Kakak, saya mau tanya, Pak. Iya, boleh. Arti dari kata mediastinum itu apa, Kak? Oke, tadi Ratuju tanya arti dari mediastinum ya. Apa betul? Iya, Kak, betul. Oke, mediastinum. Apa itu mediastinum? Mari kita lihat. Carikan di mediastinum. Oke, mungkin harus coba. Di WP testis. Mediastinum. Itu kayak apa namanya, jaringan ikat sama berbaktor polos juga.
Mungkin untuk makna atau arti dari mediasi ini nanti aku carikan dulu ya RTC, nanti aku sampaikan di chat itu. Mungkin nanti habis itu aku carikan dulu. Oke Kak, sama mau tanya satu lagi boleh Kak? Ini boleh. Ini yang ada di ductus efferens itu yang samping-sampingnya itu jaringan ikat padat teratur, tidak teratur Kak. Oke, mari kita lihat di sekitar itu. Terus efren. Nah, yang ini. Apakah betul? Ya Kak, betul. Oke, mungkin itu ya bisa dikatakan itu adalah jaringan ikat padat. Yang di sini kan jaringan padat, iya jaringan ikat padat tidak teratur. Soalnya kan kalau jaringan ikat padat tidak teratur, gitu. Kalau jaringan padat teratur kan cuma ada dua, ligamen nukes sama tendon. Nah, kalau di sini itu jaringan ikat padat tidak teratur. Mungkin bisa katakan seperti itu. Kenapa? Karena di sini kita lihat lagi arah sabut dari jaringan ikatnya itu tidak beraturan. Ya, ada yang ke sana kemari gitu kan. Nah gitu. Nanti jaringan ikat padat. Jaringan ikat padat, padat berarti jaring ikatnya itu ada banyak atau berkumpul dengan komposisi yang banyak juga, dan maka dari itu akan kelihatan banyak gitu. Padat akan tampak banyak, akan tampak lebih gelap gitu karena ada banyak gitu kan. Nah, logikanya kalau kendor tidak kelihatan sedikit gitu, mungkin kayak ini ada kendornya dikit, atau mungkin dari sediaan preparatnya itu agak sobek dikit, itu bisa jadi. Nah ini juga tidak teratur gitu, tergantung dari preparat juga sih. Nah ini kan jaringan padat semua tapi tidak teratur. Kenapa? Karena arah sabutnya tidak teratur. Nah, mungkin di sekitar juga tetap ada otot polosnya di sini, kemungkinan untuk membantu pergerakannya spermatozoa tadi gitu. Mungkin gitu Ratu. Apakah sudah menjawab atau masih? Oke Kak, terima kasih atas jawabannya. Sudah sangat menjawab. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah cukup ya. Mari kita lanjut. Epididymis. Nah, sekarang kita beranjak ke ductus deferens. Nah, ductus deferens itu adalah lumen kelanjutan dari epididymis. Nah, jadi dari epididymis nanti keluar dari testis akan menjadi ductus deferens, berlanjut menjadi ductus deferens. Itu. Nah, untuk epitel dari ductus deferens ini itu epitelnya berderet silindris dengan stereosilia. Berderet silindris dengan stereosilia, atau yang perlu garis bawah itu epitelnya berderet silindris gitu. Nah, lalu sel-sel epitelnya itu tingginya sama, jadi nggak tingginya tidak sama kayak ductus efferens tadi. Nah, lalu untuk mukosanya itu melipat sehingga lumennya tampak seperti bintang. Nah, ini kan kayak bintang itu. Nah, ini kayak bintang. Nah, ya kayak bintang sih, tapi ya anggap aja kayak bintang gitu. Nah, untuk lapisannya di luar ini itu ada lapisan muskularis yang tebal, yang susunannya itu longitudinal, sirkular, longitudinal lagi. Maksudnya apa? Maksudnya itu semisal di sini warna hijau.
Di sini ada lumen. Saya ini epitelnya. Sini epitelnya. Tuh. Nah, yang lapisan pertama kalau diambil itu lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3. Gitu. Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gitu. Nah, lapisan muskularis yang tebal, yang longitudinal itu kayak lurus ini, searah dengan lumennya. Itu, searah dengan lumennya. Memanjang. Nah, kalau yang tengah, yang kedua ini itu kan sirkular. Sirkular itu mengelilingi dari lumennya itu, ini mengelilingi set, 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 set itu. Mengelilingi. Gitu. Nah, habis itu yang ketiga longitudinal lagi, ya jadi memanjang lagi. Set, set, set. Gitu. Nah, misal kalau dipotong seperti ini, potong, potong set, nah nanti akan tampak kurang lebih ini epitelnya. Ini kan dalam itu longitudinal. Jadi kalau longitudinal itu terpotong, itu kan kayak bulat-bulat ini, bulat-bulat banyak. Banyak bulat-bulat. Nah, kalau yang lapisan kedua tadi kan sirkuler. Nah, sirkuler mengelilingi lumennya ini lumen L. Nah, kan akan seperti ini, set. Kayak mengelilingi itu otot-ototnya. Nah, terus yang luarnya lagi itu longitudinal lagi berarti akan tampak kayak bulatan-bulatan lagi. Gitu. Nah, gitu. Untuk sediaannya apa? Sediaannya itu baru yang ductus deferens, soalnya kan udah keluar dari testis, berarti sudah bukan testis lagi. Gitu. Untuk lumennya sama ductus deferens. Nah ini kan, ini yang lapisan 1, lapisan yang longitudinal. Kalau yang kedua ini lapisannya sirkuler, akan kelihatan melingkari lumennya. Lalu di sini, nah ini yang longitudinal lagi, ada bulat-bulatnya lagi. Terus ini ada lumen dari epitel dari ductus deferens. Tampak seperti ini. Epitelnya kan berdarah silindris. Nah, kalau diperbesar itu seperti ini. Darah silindris. Nah, ini untuk kita membedakannya dengan ureter. Nah, ureter itu kan epitelnya epitelnya itu transisional atau epitel peralihan gitu. Nah, kalau epitel peralihan kan kelihatan berlapis-lapis gitu. Ada sel payung, sel raket, dan sel basal gitu. Kalau ini kan epitelnya berdarah silindris gitu. Nah, itu pembeda dari ductus deferens sama ureter. Dilihat dari susunan epitelnya. Itu kuncinya. Sama sediaannya apa? Ductus deferens, lumennya ductus deferens juga. Ini epitelnya berdarah silindris. Jangan sampai keliru sama ureter yang epitelnya epitel peralihan gitu. Nah, habis dari ductus deferens kita beranjak ke kelenjar genitalia. Kelenjar genitalia itu ini ada kelenjar prostat sama vesicula seminalis. Nah, ada lagi kelenjar bulbouretral tapi tidak dimasukkan. Cuma cukup kelenjar prostat sama vesicula seminalis. Kalau dimasukkan nanti tambah pusing. Oke. Nah, ini ada vesicula seminalis yang pertama. Nah, vesicula seminalis itu lapisan epitelnya
selapis silindris atau berlapis atau berderet silindris. Gitu. Nah, dengan lapisan mukosanya itu banyak mengandung lipatan yang bercabang. Lipatan bercabang itu yang mana? Yang ini. Nah ini kayak bercabang-cabang. Ini set, enggak set, cabang dan banyak di mukosanya. Lalu dalam satu lapang pandang itu dapat lebih dari satu lumen. Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu kayak ini. Set. Satu, dua, tiga, ya empat. Nah, ini juga ada macam-macam. Gitu. Nah, ada satu lumen dan lain-lainnya. Kenapa bentuknya seperti itu? Karena seperti ini. Bentar, aku mau stop share, kasih tahu gambar yang lain. Nah, tampak seperti ini. Nah, inilah kenapa tadi bentuk dari vesicula seminalis ada kayak berlumen-lumen. Nah, kan ini kalau semisal potongnya itu seperti ini, potong. Nah, akan tampak kayak lumen-lumen, ada lumen ini, lumen lainnya. Gitu. Nah, ini tadi yang fast difference-nya. Nah, ini fast difference. Nah, dari fast difference akan berubah menjadi ampula. Ampula. Tuh, lumennya membesar terus berlipat-lipat mukosanya. Tuh. Ini vesicula seminalis. Vesicula seminalis. Itu terpotong set. Nah, akan tampak lumen-lumen. Kenapa? Karena vesicula seminalis bentuknya itu kayak berongga-rongga gitu. Ini berongga-rongga. Kalau terpotong maka tampak ada banyak lumennya tadi kan. Gitu. Oke, kita ganti. Nah ini tadi ya tampak ada banyak lumen karena susunnya itu kayak berongga-rongga. Gitu. Nah ini kalau kita perbesar lagi untuk vesicula seminalisnya, kan ini sama mukosanya itu banyak lipatan-lipatannya di sini, lipat-lipat. Gitu. Nah terus kalau kita perbesar lagi mukosanya itu susunan epitelnya akan tampak seperti ini. Nah ini epitelnya berderet silindris atau selapis silindris. Ini ada yang selapis, ada yang berderet. Nah ini kan lapis lipatannya, lipatannya itu. Sediaannya cukup satu jawaban dan satu pertanyaan. Sediaannya apa? Sediaannya vesicula seminalis. Gitu. Nah, selanjutnya ada kelenjar prostat. Nah, kelenjar prostat ini itu merupakan organ padat yang mengelilingi uretra tadi. Yang ada besar. Lalu jaringan interstisialnya itu diisi otot polos. Nah, yang mana ini? Nah, ini yang merah-merah ini otot polosnya. Tuh. Nah, lalu ciri khusus dari kelenjar prostat itu dapat bentukan homogen, yaitu batu prostat atau corpora amylacea. Yang mana ini kelihatan bulatan homogen. Sini agak warnanya ungu-ungu gitu. Sediaan apa? Sediaan kelenjar prostat. Lalu bentukannya apa? Bentukannya adalah corpora amylacea atau batu prostat. Tuh. Nah ini sama. Ini ada bentukan homogen namanya batu prostat atau corpora amylacea di sini. Ini juga. Nah ini kalau di warna biru atau pakai pewarnaan
Saya masih ingat kalau jaringan ikat warna biru, warnaan apa? Mungkin menjawab Pak Mallory Azan. Mallory Azan, betul. Jadi baik Mallory Azan, jaringan ikatnya terutama sabut kolagen akan tampak warna kebiruan. Betul. Nah, ini kalau kita lihat lebih jelasnya lagi untuk susunan epitelnya dari kelenjar prostat kan seperti ini. Epitelnya berderet silindris. Nah, kelenjar lumen-lumen tadi sudah kita lalui. Nah, kita beranjak ke bentukan penis. Nah, penis ini kan seperti ini. Terdiri dari 3 tabung jaringan erektil. Yang warna hijau itu ada corpus cavernosum yang tampak ada satu pasang atau 2 benjolan di sini. Lalu yang satu ini ada corpus spongiosum di sini. Nah, di dalam corpus spongiosum itu ada lumen, namanya adalah uretra pars cavernosa. Uretra pars cavernosa. Di sini. Nah, lalu korpus-korpus seperti korpus cavernosum, korpus spongiosum itu kan dibungkus namanya lapisan tunica albuginea. Tunica albuginea. Ini juga. Di sini udah jaringan kulitnya di sini. Sediaan apa? Sediaan penis. Lalu bentukan apa? Bentukannya itu corpus cavernosum sama corpus spongiosum. Lalu kalau yang ditanyakan lumen yang ditunjuk adalah uretra pars cavernosum. Lalu kalau ditanyakan lapisan yang ditunjuk adalah yang merah-merah ini, itu adalah tunica albuginea. Tunica albuginea. Gitu. Nah, ini juga sama, kalau ini lebih skematisnya seperti itu. Tampak seperti itu, ada kayak 2 mata dan 1 mulut gitu. Nah, di sini ini ada 2 bulatan di sini. Ini corpus cavernosumnya, ada 2 atau 1 pasang. Jadi ini bukan kayak tulang itu bukan, tapi ini kayak spons yang diisi oleh darah kayak gitu. Lalu ini juga corpus spongiosum. Lalu di sini ada lumen uretra pars cavernosa atau pars cavernosum. Lalu yang merah-merah ini jaringan pembungkusnya atau lapisan pembungkus namanya tunica albuginea. Ini ada pembuluh darah, ini juga di tengah-tengah dari corpus cavernosum itu ada pembuluh darahnya. Ini untuk mengisi darah corpus cavernosum pada saat hewan birahi yang akan siap untuk kopulasi. Gitu. Nah, untuk sediaannya apa? Sediaannya itu penis. Lalu bentukan apa? Bentukannya corpus cavernosum sama corpus spongiosum. Kalau yang ditanyakan lumen apa? Jawabannya uretra pars cavernosa atau pars cavernosum. Lalu kalau ditanyakan lapisan yang ditunjuk adalah yang merah-merah ini, yang di luar adalah tunica albuginea. Nah, ini kalau kita perbesar lagi untuk penisnya, terutama di bagian corpus spongiosumnya. Nah, di sini ada corpus spongiosum itu terdapat kelenjar kecil namanya kelenjar litre. Yang mana ya ini? Ini juga seperti ini. Nah, fungsinya itu apa? Kelenjar litre itu fungsinya untuk menghasilkan lubrikan. Dia agar saat keluar air mani pada hewan jantan akan lancar gitu. Ini kelenjar litrenya, terus ini ductusnya atau saluran keluarnya.
Kalau kalian ingat kelenjar mukus, nah bentukannya hampir seperti itu. Tampak kayak pucat-pucat. Ada banyak pembuluh darahnya, isinya darah. Sediaan apa? Sediaan penis. Lumennya apa? Ini lumennya. Ini lumen uretra pars cavernosumnya di sini. Ini bukan ductusnya dari kelenjar liter, dan ini bukan uretranya. Uretranya itu yang besar. Ini uretra pars cavernosumnya. Kalau yang ditanyakan kelenjar yang ditunjuk adalah kelenjar liter. Nah, ini sama. Ini kelenjar liternya di sini. Ini di corpus spongiosum. Lalu di sini ada lumen besar, namanya lumen uretra. Gitu. Kelenjar liter. Nah, udah selesai. Sampai sekarang ada mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung. Kak, saya izin bertanya, Kak. Iya, boleh, Kiara. Saya masih agak bingung yang ductus afferens sama deferens. Soalnya kalau misalkan kayak bener-bener di Zoom gitu kan itu epitelnya kan berlapis dua-duanya. Jadi kadang saya masih susah ngebedain itu caranya gimana ya, Kak? Makasih. Oke, antara ductus efferens sama ductus deferens gitu ya. Oke, mungkin aku ulangi lagi untuk yang tadi. Nah ini, nah pertama kita pahami lagi untuk ductus efferens. Ductus efferens. Nah yang perlu digarisbawahi itu untuk ductus efferens itu itu tingginya tidak sama, maka akan terlihat permukaan epitelnya itu tidak rata. Gitu. Nah, kalau semisal kita gambarkan secara skematis, atau kita gambar langsung warna merah, warna hijau. Sebenarnya ini lumen ductus efferens. Bulat. Nah, lalu permukaannya itu tidak rata, epitelnya, gelombang gitu. Nah, ini epitelnya, ini cuma epitelnya saja, bukan satu lapisan mukosa itu enggak, cukup epitelnya aja. Nah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah lagi, tinggi lagi. Nah, kalau kita ambil itu, nah ini satu lapis, satu lumen ductus efferens. Set. Satu lumen ductus efferens. Nah, kita lihat di sini. Ini ada yang banyak gerombolan, ini ada yang gerombolannya banyak, ada yang cuma selapis saja, terus ini ada yang banyak lagi. Nah, itu akan menyebabkan permukaan dari epitelnya itu tidak rata. Nah, ini ada rendah, tinggi, rendah lagi, tinggi lagi, rendah lagi, tinggi lagi, bergelombang gitu. Nah, seperti ini. Gitu. Nah, ini ductus efferens. Nah, ini perlu digarisbawahi, epitelnya selapis silindris atau mungkin ini ada yang berlapis juga dengan tinggi yang tidak sama, maka akan menyebabkan permukaan epitelnya tidak rata. Nah, ini perlu dicatat, permukaan epitelnya tidak rata pada ductus efferens. Gitu. Kalau yang
ductus deferens, kalau ductus efferent itu ya benar, kalau diperbesar itu kalau satu lumen akan seperti ini. Kalau di perbesar agak kecil itu akan seperti ini. Kelihatan banyak gitu. Nah, kalau ductus deferens pakai D itu sama seperti ini. Ini yang ini aja. Nah, kalau kita perbesar, nah kalau ini kelihatan. Itu epitelnya berderet silindris. Epitelnya itu berderet silindris. Dan juga yang berlipat itu adalah lapisan mukosanya. Bagaimana maksud? Nah, ini epitelnya. Nah, epitelnya itu kan termasuk lapisan mukosanya. Nah, jadi epitelnya itu atau mukosanya itu melipat. Yang melipat itu yang mana? Yang ini. Nah, ini. Nah, ini melipat. Kayak menjorok ke dalam gitu mukosanya. Nah, ini juga. Ini kan mukosanya menjorok ke dalam atau melipat. Iya sih, sama lumennya itu sama-sama tidak rata. Nah, karena tidak ratanya itu beda. Kalau ductus deferens itu permukaannya tidak rata karena ada lipatan mukosanya di sini. Jadi mukosanya melipat ke dalam. Kayak bentukan tonjolan kayak gini. Itu karena lipatan mukosanya. Kalau yang ductus efferens itu permukaannya tidak rata karena epitelnya tingginya tidak sama. Tapi di sini tidak ada yang namanya lipatan mukosanya itu. Jadi cuma udah lurus aja ini, tapi yang menyebabkan tidak ratanya itu epitelnya. Ini kan ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi lagi. Gitu. Jadi kalau dilihat itu ductus efferens, epitelnya itu tidak rata. Gitu. Kalau yang ductus deferens itu kan epitelnya rata. Jadi kayak ini, nah sama epitelnya, tingginya sama. Tetapi lipatan mukosanya yang menyebabkan lumennya itu bergelombang. Seperti itu. Ini seperti itu, Kiara. Apakah sudah menjawab atau masih bingung? Sudah menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Mungkin ada yang masih bingung. Yang ini sembari menunggu pertanyaan, aku mau ngasih beberapa gambar dari atas. Mungkin kalau kalian masih penasaran. Oke, sudah tampak ya. Mana ini yang mau pakai? Nah ini. Nah ini sama, ini kalau testis secara besar dan kecil, jadi kelihatan di sini ada tubulus, ada banyak tubulus seminiferus. Nah, rete testisnya itu ada di sini. Nah ini daerah mediastinumnya dari sini. Nah, ini testis dan epididymis dari bull atau sapi jantan. Nah ini tubulus seminiferus dari boar atau babi jantan kalau nggak salah. Nah ini spermatogonium, ini spermatosit primer yang besar-besar, kromatinya kelihatan banyak. Tuh, di sini sel Leydignya di sini, nah ini banyak. Nah, ini yang warna biru-biru ini jaringan ikat atau peritubular myoid selnya. Nah, di sini yang lancip-lancip yang inti selnya lonjong-lonjong itu adalah spermatozoa. Spermatum di sini. Ini ada spermatumnya sedikit sih.
Nah ini sama. Nah ini spermatidnya yang kecil-kecil, spermatozoanya. Ini spermatosit primer. Nah ini spermatidnya, ini ada banyak banget. Kalau spermatosit primernya yang besar-besar ini kelihatan butiran kromatinnya. Nah ini sel Leydignya di sini. Nah ini ada banyak. Nah ini sama. Nah ini spermatozoa. Ini spermatidnya. Di sini spermatosit primernya. Lalu ada lagi. Nah ini pembentukan spermanya. Nah ini struktur dari sel spermanya. Kalau di mikroskop elektron, nah ini proses pembentukannya. Ini yang spermatogonium, spermatosit primer, spermatid, spermatozoanya. Sustentakular sel atau sel sertolinya di bawah mikroskop elektron. Nah ini testis dari bull atau sapi jantan mungkin, ini stallion atau kuda jantan. Ini epididymisnya, educus efferent, tapi di sini kelihatan rata gitu ya, tapi ini mungkin dari epididymisnya. Nah ini epididymisnya dari bull. Terus nah ini kalau penasaran mungkin kalian, kalau testis dari unggas atau contohnya ayam atau bebek jantan itu seperti apa. Nah ini testis dari kok atau ayam jantan. Nah ini testis dari hewan jantan juga. Nah sama, ini spermatozoanya, spermatogonium, ini jaringan interstisialnya, spermatosit primer, spermatid, ini spermatozoanya. Ini juga ini epididymis. Nah ini kelihatan, ini kumpulan dari spermatozoanya. Terus ini epitel berderet silindris dengan stereosilia. Nah ini sama. Nah ini kok ada ayam sama epididymisnya. Ini pada jahit atau bebek jantan kalau nggak salah. Ini ductus deferensnya. Ini ampula ductus deferens. Terus ini vesicular gland atau vesicula seminalis. Ini nah sama, banyak lipatan mukosanya, epitelnya berderet. Lalu nah ini kelenjar prostat dari sini. Bisa dibaca sendiri di atlas yang sudah aku kasih di note grup. Nah ini kelenjar bulbo uretral sama. Nah ini kan mungkin kan pasaran cos penis itu kalau di histologi kayak apa, nah kan sama seperti ini. Nah ini tulangnya, benar-benar tulang. Nah ini cos penis, ini uretranya, ini corpus spongiosumnya. Nah ini os penisnya, benar-benar tulang. Ini tulang muda dan tulang dewasa juga. Itu os penis. Nah ini penis dari anjing. Nah kalau ini stallion atau kuda jantan kalau salah. Nah ini sama, karena kita dokter hewan bisa kita lihat kalau hewan lain seperti apa. Ini corpus spongiosum, ini uretranya pada buah dibagi. Corpus spongiosum, uretranya sini tuh. Nah ini
dan penis dari anjing. Nah ini kucing, nah tomcat dari kucing. Nah ini kan kalau mungkin teman-teman ingat atau mungkin teman-teman di sini punya kucing jantan dan penisnya kucing jantan itu kan kayak ada duri-durinya, ada duri-durinya gitu. Nah itu sebenarnya seperti ini duri-duri. Kereta nice, papile itu. Jadi baca kiri, putih gitu. Nah ini udah betina. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan? Kak, izin bertanya. Boleh Anissa. Kemarin itu kalau saya tidak salah dengar ya Kak, dari waktu Dokter Epi menjelaskan mengenai bab ini, Dokter Epi tuh bilang kalau dari saluran saluran air kencing sama air semen atau maninya itu kan dari saluran yang sama. Nah, itu tuh kan kalau spermanya itu kena air kencing kan otomatis itu kan nanti terkontaminasi ya, Kak. Nah, itu yang bersihin atau bagian mana yang memisahkan antara itu, Kak? Saya agak lupa pas itu. Itu apa, Kak? Oke, mungkin kalau aku perjelas lagi pemisah dari saluran antara untuk nah, jadi pemisah kayak antara apa namanya urin sama air maninya gitu kan. Iya, Kak. Itu kan biar tidak tercampur ya, Kak. Terus sama pembersihnya itu apa ya, Kak? Kan nggak mungkin ya, Kak, antara air kencing sama air maninya, air semennya itu kan jadi satu ya, Kak ya. Itu gimana, Kak? Saya agak lupa kemarin tuh Dokter Epi bilang apa itu agak lupa, Kak. Oke, mungkin aku perjelas sedikit ya yang aku tahu. Untuk emang untuk saluran keluar dari apa namanya air mani sama urin itu sama salurannya, tapi di sini ada kayak pembedanya gitu loh, maksudnya ada kayak pemisahnya gitu. Ini kalau semisal teman-teman di sini kayak menahan kencing gitu kan, di sini ada otot yang menutup kandung kemihnya gitu kan, agar urinnya itu tidak keluar. Begitupun juga kalau di sini untuk air maninya keluar gitu, nanti akan kalau semisal lagi nggak mau dikeluarin ya ditutup gitu kan, atau di sempit salurannya itu ditutup gitu sama otot polos di sekitarnya gitu. Dan nanti kalau semisal ya oh, maaf. Nah, kalau semisal urinnya itu keluar, gambarnya mana ya? Nah, kalau semisal urinnya itu mau keluar, nah ini urinnya mau keluar, ini udah penuh. Terus ini mau keluar, set. Nah itunya akan otomatis menutup gitu kan, mengunci. Jadi kalau cuma di sini ada air maninya yang melakukan pematangan, nanti dikunci di sini, akan tertutup keluar urinnya, set. Begitupun juga kalau pada saat kita eh, atau hewan itu mau sedang kopulasi, habis itu mau ejakulasi, mungkin di sini akan menutup. Atau kayak, mungkin dari teman-teman di sini nggak menahan pipis itu juga ini akan tertahan, akan menutup. Nah kalau misal hewan itu mau kopulasi, habis itu mau ejakulasi, nah itu akan keluar. Itu sih. Ini kalau untuk pembersihnya itu aku masih kurang tahu ya. Mungkin aku bakal cari lagi di literatur yang lain kayak pembersihnya itu apa. Mungkin baru gitu sih ini saya kalau setahuku. Kalau lebih lanjutnya akan aku tanyakan ke teman-teman yang lain atau aku baca-baca lagi gitu.
Apakah cukup menjawab? Iya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih juga pertanyaannya. Mungkin yang lain ada yang mau ditanyakan? Ada lagi? Atau cukup mungkin boleh kasih jempolnya. Oke, udah cukup semua. Kita beranjak ke latihan soal. Oh, sebenarnya aku mau nawarin sih, tapi kemungkinan besar juga. Anu, aku mau nawarin di sini, teman-teman ada yang mau latihan soal atau tidak? Kalau mau latihan soal ketik 1 di room chat, kalau tidak mau latihan soal ketik 2 di room chat. Ya tidak usah spam bapak itu. Satu aja. Terus. Oke, 222. 2. Strategi mau 1. Itu semangat banget nggak mau. 2 terus. Oke, Aulia mau 1. Strategi mau 1. Kalau tapi hari ini aku beli 2. Ini nggak kalau beli 2. Oke. Oke, mungkin untuk Oke, mungkin untuk latihan soalnya karena mayoritas memilih 2, mungkin untuk latihan soalnya aku kirim di grup aja gitu. Mungkin kalau mau Zoom juga nggak apa-apa sih, tapi bisa 2 orang nggak seru. Udah ada yang nonton. Oke, mungkin ya kalau mau semua nggak usah semua. Oke, mungkin sama ini untuk latihan soalnya aku kirim di grup. Terus itu mau, oh ya aku mau menghimbau juga, aku lupa. Aku mau menghimbau juga buat teman-teman di sini untuk praktikum selanjutnya dari praktikum yang sebelumnya itu mau mengevaluasi dari teman-teman itu, dari teman-teman angkatan 21 dari teman-teman Hadiah itu banyak yang yang pertama itu banyak yang menggerombol di satu mikroskop, jadi ada beberapa mikroskop yang kosong gitu. Mungkin dari aku tahu sih kayak di sini menggerombol itu ya itu aja dari praktikum sebelumnya gitu ya, yang menggerombol itu aja. Jadi mungkin di sini teman-teman boleh menyebar gitu ya di mikroskop yang lainnya gitu. Kalau semisal ada mikroskop yang kosong itu langsung diisi saja gitu. Nah, kalau itu mungkin bisa teman-teman diisi ya. Jangan, kalau istilah itu jangan sampai ada mikroskop yang kosong gitu. Kalau ada yang kosong segera. Karena Tuh, jadi jangan sampai ada mikroskop yang kosong dan jangan menggerombol banyak banget. Ini kemarin itu ada yang menggerombol banyak banget tadi. Ya yang gerombol itu aja gitu. Mungkin bisa lebih menyebar lagi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, di sini kan teman-teman sering, bukan sering sih, kayak uh, buat ngefoto preparatnya itu buat mungkin buat belajar gitu. Nah itu sebenarnya itu nggak apa-apa banget, malah bagus buat belajar juga. Kalau mau foto urut dari nomor 1 sampai nomor 30 paling akhir itu nggak apa-apa banget kalau mau mengambil gambar. Tapi perlu dicatat teman-teman di sini, menjawab pertanyaannya itu harus langsung dari mikroskopnya gitu. Jadi teman-teman itu memfoto setelah kalian menjawab pertanyaan di mikroskopnya itu. Jadi jangan menjawab pertanyaan itu dari gambar HP-nya gitu. Mungkin yang aku maksud itu ada dari beberapa teman kalian itu yang foto dulu, jadi kayak duduk di depan mikroskop, difoto, habis itu dilihat dari HP baru dijawab gitu. Nah itu mungkin
ya jangan seperti itu gitu kan. Teman-teman di sini belajar histologi untuk melihat dari mikroskop bukan dari HP gitu kan. Kalau mau ngefoto itu boleh tapi dijawab dulu pertanyaannya seperti itu. Ya, siapa itu ya, ada sangat banyak banyak banget. Aku udah bilang, udah lihat, kan aku selalu mengimbau gitu ya, kalau mau ada yang tanya gitu aku tanyain dulu udah lihat Microsoft-nya semua belum. Kalau belum, dilihat dulu, baru nanti kalau udah lihat semua baru aku foto, aku jelasin dari gambarnya itu yang udah diambil di HP-nya gitu. Jadi kalau mau menjawab pertanyaannya itu dilihat dulu dari mikroskop. Kalau caranya itu gini, teman-teman duduk, lihat di mikroskopnya, diidentifikasi, baru dijawab pertanyaannya seperti itu. Jangan difoto dulu baru dijawab pertanyaannya. Di fotonya itu belakangan kalau sudah dijawab pertanyaannya. Boleh, boleh banget kalau kalian foto dari nomor 1 sampai nomor 30 gambar sama soalnya itu boleh banget. Tapi akan lebih baik lagi kalau menjawab pertanyaannya itu dari Microsoft langsung, jangan sampai dari HP-nya gitu. Mungkin itu poin yang kedua. Mungkin yang poin terakhir, semangat buat teman-teman belajar histologi gitu. Masih ada beberapa pertemuan lagi, terutama untuk yang praktikum. Terus sebelum UAS. Kalau misalnya ada mau ditanyakan, kalau mungkin kalian waktu praktikum mau masih bingung, mau tanya ke asdosnya itu nggak apa-apa banget. Mau tanya ke aku nggak apa-apa banget. Itu mau tanya aja langsung. Angkat tangan, nggak mau tanya ke yang lain, boleh. Gitu. Oke, mungkin di sini ada yang mau ditanyakan sebelum aku beranjak ke info selanjutnya. Tidak ada kak? Oke, nggak ada. Oke, tadi itu yang aku sampaikan terus sama aku mau tanya, karena tutornya itu hari Sabtu malam ini, lalu untuk kan kita tinggal prosesnya itu sistemnya sama, menjawab pertanyaan dari PPT yang aku tampilin, terus kalian jawab di Google Form seperti itu. Nah, karena besok seharian dari pagi sampai sore itu ada LKMMTB dan di sini teman-teman juga ikut semua. Kalau untuk prosesnya itu malam hari, apakah dari teman-teman bisa malamnya gitu? Kalau nggak bisa mungkin boleh on mic aja langsung nggak apa-apa, atau lewat chat juga nggak apa-apa. Permisi, Kak. Iya, Aku malamnya ada kelas Korwil, Kak, dari Venol. kelas Korwil dari Ven. Iya, koordinator wilayah. Oh gitu. Oke. Oke, terima kasih Aulia. Mungkin yang lainnya ada yang dari Korwil Venol. Semangat ya Korwil. Berat banget itu. Semangat untuk Korwil. Sama Kak, saya juga. Siapa? Ikhlas Hul juga. Aulia Ikhlas Hul. Ada lagi. Apakah ada lagi Ikhlas Hul, Aulia? Oh ya, kira-kira jam berapa ya Aulia sama Ikhlas Hul, atau belum diinfokan lagi? Kak Rivaldo kemarin bilangnya sekitar jam 6 sih, Kak, mulainya. Sekitar jam 6. Oke. Oke, sekitar jam 6 mulai. Gitu. Oke, mungkin oke, terima kasih. Mungkin yang lain apakah bisa semua? Selain Ikhlas Hul sama Aulia, kalau belum ada respon selain Ikhlas sama Aulia, aku anggap bisa semua. Oke. Oke, mungkin untuk Bianca, aku mau tanya. Untuk Bianca, kakak tutornya siapa ya? Kak Duta, Kak. Oke, Kak Duta. Oke, mungkin untuk minggu ini itu ikut aku aja nggak apa-apa buat prosesnya. Soalnya kan ikut tutornya sama aku, prosesnya sama aku juga. Itu biar sekalian gitu. Oke, gitu ya Bianca. Mungkin untuk prosesnya besok malam jam 7. Untuk yang berhalangan nanti aku kabari lebih lanjut gitu. Saat ini baru ada Aulia sama Ikhlasul. Dan mungkin ini aku mau infoin lagi untuk teman-teman dari kelompok kedua seperti itu. Oke, mungkin baru itu aja. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan.
Kalau sudah cukup, cukup Kak, sudah malam minggu. Oke, karena udah malam juga, dan ini ya malam minggu ditemani oleh histologi. Mungkin sebelum kita menutup, langsung saja sebelum kita menutup tutor histo pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Oke, sampai jumpa. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Dan semangat untuk kedepannya. Sampai jumpa besok Minggu jam 7 malam.